Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala menjadikan orang yang berilmu itu memiliki derajat yang jauh lebih tinggi ketimbang orang-orang yang beriman. Yarfa'illahu ladina amanu minkum waladina utul ilma darajat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kenapa orang yang berilmu memiliki derajat yang lebih tinggi? Ada banyak hal. Karena sesungguhnya ilmu itu adalah memberi pencerahan. Ilmu tersebut memberikan pedoman. Tanpa adanya pedoman, tanpa adanya pencerahan, tanpa adanya pengetahuan, mustahil kita akan mendapatkan kebenaran. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di bulan suci Ramadan yang penuh dengan berkah, bulan yang penuh dengan berbagai macam aktivitas, yang di dalamnya juga termasuk adalah berbagai macam informasi yang kita dapatkan. Maka tidak salah kalau ada sebagian orang mengatakan bulan suci Ramadan juga disebut-sebut sebagai bulan Syahrut Tarbiyah, bulan pendidikan buat kita. Bulan yang di dalamnya kita mendapatkan tempaan berbagai macam ilmu pengetahuan, mendapatkan berbagai macam informasi, yang insya Allah dengan informasi tersebut akan menjadi pedoman dan sekaligus menjadi panduan buat kita. Syekh Yusuf Qaradawi dalam salah satu tulisannya mengatakan bahwa ada beberapa manfaat dari yang namanya ilmu. Yang pertama, ilmu itu adalah akan membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Artinya, kalau orang punya ilmu dan punya pengetahuan, maka insya Allah dia mampu membedakan. Dia tahu betul mana yang benar dan mana yang salah. Dia tahu mana yang didasarkan pada syariat dan mana yang di luar syariat. Kemudian beliau juga mengatakan bahwa sesungguhnya dengan adanya ilmu, orang mampu membedakan mana yang prioritas dan mana yang berikutnya, bukan yang prioritas. Karena kadang-kadang dalam kehidupan kita sehari-hari, ya, banyak persoalan-persoalan itu penting, tapi tidak semua persoalan itu yang harus dikerjakan secara bersama-sama. Ada yang harus diurut prioritasnya, atau disebut dengan istilah fikul aulawiyat. Oleh karena itu, barang siapa yang memiliki ilmu, maka dia akan tahu mana yang lebih penting, mana yang lebih dulu harus dilaksanakan atau dikerjakan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ilmu pun juga akan membantu kita dalam mengungkap sesuatu itu benar atau sesuatu tidak, sesuatu itu mitos atau sesuatu itu adalah cuma hayalan, akan dibongkar oleh ilmu pengetahuan. Oleh karena itu jangan alergi dengan yang namanya ilmu pengetahuan. Dengan ilmu inilah kita akan mendapatkan bimbingan dan petunjuk. Sekali lagi, marilah kita sebagai seorang muslim belajar terus-menerus, menggapai ilmu pengetahuan mumpung di bulan suci Ramadan. Banyak para ustadz yang memberikan pencerahan kepada kita, baik bisa melalui secara langsung atau bahkan sebagian besar dilakukan secara tidak langsung. Banyak daring yang dilakukan oleh para ustadz-ustadz tersebut dalam rangka memberikan bimbingan dan petunjuk kepada manusia. Sebagai seorang muslim kita menyadari betul bahwa yang namanya ilmu ini apabila sudah tertutup, maka dia akan menghasilkan yang disebut dengan kezaliman, kegelapan, ya. Jadi berbagai macam bentuk kegelapan, kezaliman terjadi disebabkan karena dipangkasnya ilmu atau dihambatnya ilmu atau dilarangnya ilmu pengetahuan. Orang tidak boleh menerima informasi, ya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ayat Quran juga mengatakan alladzina yastami'unal qaula fayattabi'una ahsanah, ya. Oleh karena itu kita sadar betul bahwa siapa yang sangat terbuka dengan pengetahuan dan dia mampu melakukan verifikasi, dia mampu melakukan sebuah filterisasi mana yang benar dan mana yang salah, maka insya Allah dia akan mendapatkan petunjuk. Dan itulah orang-orang yang ulul albab, yang disebut sebagai orang-orang yang cerdas. Akan tetapi sebaliknya, ya, kalau misalnya dia tidak mau menggunakan ilmu, maka dia tidak akan memverifikasi. Dengan adanya ilmu tersebut, orang tidak takut membanding-bandingkan, menimbang, bukan malah menutup diri, ya. Sebagaimana Islam, ketika Islam itu menjadi sebuah agama yang ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala dengan lewat haji wada disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW, beliau mengatakan kepadanya bahwa al-yauma ya'isal ladzina kafaru min dinikum fala tashauhum wasyauni al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum Islam Madinah. Ada seorang ahli tafsir mengatakan ayat ini adalah ayat penutup dan sekaligus sebagai ayat menantang kepada mereka-mereka yang pengen menandingi Islam,
Insya Allah Islam adalah sebuah agama yang tidak mungkin bisa ditandingi. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alai. Dengan ayat tersebut juga membuktikan kepada kita bahwa kita tidak perlu ragu kepada orang yang meragukan Islam. Silahkan terbuka untuk mereka untuk berdebat, untuk berdiskusi, membanding-bandingkan dan menilai. Insya Allah Islam adalah al-Islamu ya'lu wa la yu'la alai. Dan insya Allah di bulan suci Ramadan ini akan semakin diperkuat bahwa betapa banyak konspirasi, betapa banyak usaha-usaha meredupkan cahaya Allah Subhanahu wa taala, namun tetap orang Islam tetap beriman, tetap menjalankan ibadah salat, ibadah puasa dan melaksanakan berbagai macam amaliyah di bulan suci Ramadan dengan penuh semangat. Marilah kita senantiasa bersemangat dalam melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan, bulan yang penuh dengan berkah, bulan yang memberikan kepada kita inspirasi dan juga pengetahuan. Insya Allah dengan adanya pengetahuan yang ada, kita akan mampu membedakan mana yang hak dan mana yang batil, untuk meninggalkan hal-hal yang meragukan menjadi hal-hal yang membuat kita menjadi mantap. Jangan menutup diri dari pengetahuan, jangan menutup diri dari ilmu pengetahuan, jangan menutup diri dari berbagai macam buku-buku atau informasi yang tersedia yang kadang-kadang tidak enak dibaca. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.